Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.优台模式。线路输入。Mengeningkan kita dipimpin pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, mari kita mengeningkan kita. Mari kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan itu supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh kepada rakyat. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi Mintiba berjanji. Satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Taat dan patuh kepada orang tua. Tiga. Taat dan patuh kepada guru. Empat. Rajin belajar. Baik di sekolah maupun di rumah. Lima. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan ruang kelas dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. 6. Datang ke sekolah tepat waktu. 7. Melaksanakan program 7K yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, keindahan, dan kebersamaan di sekolah setiap hari.
dan kebersamaan di sekolah setiap hari. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaduh deh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Min 35 Pidip, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru Min 35 Pidip, serta staf karyawan Min 35 Pidip. Dan yang saya banggakan dan saya cintai adalah siswa-siswi Min 35 Pidip. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat mengadakan upacara Muharram pagi ini. Tak lupa pula selawat beriringkan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, dalam kesempatan kali ini, Ibu sebagai pembina upacara ingin menyampaikan sebuah tema dengan kedisiplinan. Sebelum Ibu membahas tentang disiplin, Ibu ingin berterima kasih kepada siswa-siswi yang telah melaksanakan petugas upacara dengan baik dan bertanggung jawab. Ini juga merupakan salah satu sikap kedisiplinan. Jadi sebenarnya apa itu sikap disiplin dan bagaimana caranya kita menerapkan sikap kedisiplinan itu? Lalu, apa akibatnya jika hidup tidak ada kedisiplinan? Nah, siswa-siswi yang Ibu cintai, jadi kedisiplinan itu adalah sikap kepatuhan yang di dalamnya kita mematuhi peraturan termasuk tata tertib sekolah yang telah dibacakan di janji siswa. Nah, tata kedisiplinan itu tidak akan terlaksanakan dan tidak akan bernilai jika tidak ada kedisiplinan dari diri kita sendiri. Kalian pernah dengar? Mungkin kalian kenal sosok B.J. Habibie. Pernah dengar? B.J. Habibie, kemudian Cunya Adin, kemudian Ki Hajar Dewantara. Nah, mereka merupakan pahlawan yang membela bangsa kita. Mereka merupakan contoh orang yang disiplin. Mereka memulai kedisiplinan mereka dari diri mereka sendiri, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses. Jadi sekarang keinginan Ibu, mulai dari kalian, mulai sekarang buanglah sikap malas yang ada pada diri kalian sendiri. Mulai terapkanlah sikap kedisiplinan. Nah, contoh kedisiplinan dalam hal-hal kecil. Ada yang tahu? Contoh kedisiplinan dalam hal kecil yaitu kedisiplinan yang kalian terapkan mulai dari bangun tidur. Usahakan bangun tidur itu maksimal salat subuh kalian sudah bangun. Sebelum orang tua kalian membangunkan kalian salat subuh. Setelah salat subuh kalian langsung membereskan peralatan sekolah. Setelah itu ngapain? Mandi. Kemudian setelah itu makan. Nah, kita tidak mengandalkan orang tua lagi. Kita belajar supaya mandiri dan disiplin. Kedisiplinan itu sangat penting, bukan? Penting. Untuk siapa kedisiplinan itu? Untuk diri kita sendiri. Contoh lainnya, yaitu ketika ada tugas atau pekerjaan rumah dari guru kalian, itu langsung dikerjakan di rumah. Jangan menunda-nunda waktu. Baik nggak menunda-nunda waktu?
tidak baik karena akan merugikan diri sendiri. Nah, coba pikirkan apa cita-cita yang ingin kalian raih ke depannya. Pasti ada cita-cita kan? Putri, apa cita-cita Putri ke depan? Ingin jadi apa? Dokter atau guru? Apa Putri? Lalu, Samir, mau jadi apa? Hai, Samir. Nah, contohnya mau jadi polisi, dokter, atau selainnya. Itu kalian harus apa? Harus belajar dengan rajin dan giat. Itu termasuk juga kedisiplinan. Jika kalian melakukan sesuatu itu secara terus-menerus, pelan-pelan, itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita sendiri. Nah, kalian pernah lihat nggak negara Jepang? Pernah lihat? Negara Jepang itu terkenal dengan kedisiplinan dan kebersihan. Mereka ketika mengantri bus, itu mereka apa yang mereka bawa? Mereka membawa buku. Mereka membaca buku sambil mengantri. Itu salah satu sikap kedisiplinan yang sangat bagus. Karena mereka tahu betapa berharganya waktu yang mereka miliki. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Jadi itu menjadi contoh yang baik untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu harapkan semoga siswa-siswi Min 35 PD kedepannya bisa melaksanakan kewajiban dengan baik dan menerapkan sikap kedisiplinan. Baik, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup ada sebuah kata yaitu penderitaan dikarenakan kedisiplinan lebih baik daripada penderitaan dikarenakan penyesalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.